Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memilih alat ukur yang sesuai dengan fungsinya, meteran, timbangan, atau jam. Nah, alat ukur yang pertama adalah alat ukur waktu. Di sini kita bisa melihat stopwatch. Stopwatch ini sangat penting dalam berbagai kompetisi olahraga seperti renang, lari, dan sebagainya. Nah, alat ukur waktu yang satu ini namanya jam dinding. Tentu kalian sering melihat jam dinding ini di rumah-rumah kalian. Jam dinding ini digunakan untuk menunjukkan waktu dalam keseharian kita. Alat ukur waktu yang satu ini dinamakan jam digital. Jam digital ini biasa kita jumpai di kantor-kantor. Kalau yang satu ini adalah kaca berisi pasir. Alat ukur ini dinamakan dengan jam pasir atau biasa juga disebut sebagai gelas pasir. Nah, ini adalah jam tangan. Tentunya kalian sangat tahu tentang jam tangan ini. Jam tangan ini sering kita gunakan ketika kita berada di luar rumah. Dan yang ini namanya jam meja. Jam meja ini biasa kita jumpai di rumah-rumah dan diletakkan di atas meja. Alat ukur selanjutnya adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang satu ini tentu kalian sudah tahu, ini namanya penggaris dan sering sekali kita gunakan dalam proses pembelajaran. Kalau yang satu ini namanya meteran pita. Meteran pita ini biasanya digunakan oleh penjahit. Ini adalah meteran roll kecil. Fungsinya sama dengan penggaris, namun dapat mengukur benda yang ukurannya lebih panjang. Alat ukur panjang ini namanya meteran roll besar. Fungsinya sama dengan meteran roll kecil. Namun, meteran roll besar ini dapat mengukur panjang benda yang jauh lebih panjang dibanding meteran roll kecil. Alat ukur yang terakhir adalah alat ukur berat. Alat ukur berat yang ini namanya timbangan neraca. Sedangkan alat ukur berat yang ini namanya timbangan badan untuk mengukur berat badan kita. Biasa dijumpai di rumah-rumah, di rumah sakit, ataupun UKS. Kalau yang satu ini namanya timbangan digital. Alat ukur berat yang ini namanya timbangan duduk. Tentu kalian ketika ke pasar biasa menjumpai timbangan duduk ini. Sedangkan yang terakhir ini namanya timbangan gantung. Untuk mengukur benda pada timbangan ini, benda tersebut harus digantungkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memberi telur setengah kilogram dan gula 1 kilogram. Alat ukur mana yang cocok untuk mengukur berat telur dan gula? Apakah timbangan warung atau timbangan badan? Ya, yang benar adalah timbangan warung.
Ayah membutuhkan kain untuk menjahit baju. Ayah membeli 2 meter kain di toko. Alat ukur mana yang cocok untuk mengukur panjang kain? Apakah penggaris atau meteran pita? Ya, yang benar adalah meteran pita. Berat badan Adi sebesar 30 kg. Alat ukur mana yang cocok untuk mengukur berat badan seseorang? Apakah timbangan neraca atau timbangan badan? Ya, yang benar adalah timbangan badan. Saat pelajaran penjaskes, para siswa berlari mengelilingi lapangan sekolah. Pak guru mengukur lamanya waktu setiap anak untuk berlari 1 putaran mengelilingi lapangan. Apakah alat yang digunakan Pak guru untuk mengukur waktu berlari murid-muridnya? Apakah stopwatch atau jam pasir? Ya, yang benar adalah stopwatch. Ayah ingin membuat pagar. Ayah menyuruh Andi untuk membeli besi sepanjang 2 meter di toko bangunan. Alat apa yang sebaiknya dibawa oleh Andi? Apakah meteran roll kecil atau penggaris? Ya, jawabannya adalah meteran roll kecil atau meteran saku. Kakak akan pergi ke rumah sakit. Agar kakak tetap tahu waktu saat di perjalanan, maka kakak memakai apakah jam tangan atau stopwatch? Jawabannya adalah jam tangan. Ayah bersama tetangga sekitar ingin mengukur luasnya lapangan. Alat apakah yang seharusnya digunakan? Apakah penggaris atau meteran roll besar? Jawabannya adalah meteran roll besar. Kakak menemani ibu ke toko kue. Ibu ingin membeli margarin setengah kilo dan coklat bubuk. Alat ukur apakah yang cocok untuk mengukur berat margarin? Apakah timbangan kue atau timbangan beras? Jawabannya adalah timbangan kue. Nah, adik-adik, itu tadi adalah materi mengenai alat ukur, yaitu ada alat ukur panjang, ada alat ukur waktu, dan juga ada alat ukur berat. Pastinya setelah menonton video tentang materi dan juga mini games tadi, kalian lebih paham dong mengenai penggunaan alat-alat ukur yang ada di sekitar kalian. Misalnya penggunaan penggaris itu untuk apa, penggunaan timbangan itu untuk apa, juga penggunaan jam dinding dan jam analog itu untuk apa. Nah, dengan berakhirnya video pembelajaran kita kali ini, maka berakhir juga acara Vokasi Mengajar 2020. Nah, adik-adik, kakak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian semua, adik-adikku kelas 2 dari SDN Klojen yang selalu antusias, selalu semangat, selalu menunggu, dan selalu menonton video pembelajaran kita di setiap minggunya, dari video pengajaran pertama sampai video pengajaran yang ke-6. Juga untuk kalian semua yang selalu mengerjakan kuis dengan benar dan tepat waktu. Kalian semua anak-anak yang hebat dan cerdas. Yeay! Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu wali murid kelas 2 yang selalu membimbing adik-adik saat ada pembelajaran daring dari kami, juga mengkoordinasikan acara kami kepada para wali murid yang lainnya. Terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, acara Vokasi Mengajar 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik. Kakak juga ingin meminta maaf kepada adik-adik kelas 2 sekalian jika selama pembelajaran dari kakak-kakak di sini terdapat banyak kesalahan, baik itu kesalahan kata-kata, kesalahan pengucapan, ataupun kesalahan teknis yang kurang berkenan di hati adik-adik sekalian. Pesan kakak, kalian harus jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun tidak di sekolah. Juga adik-adik harus memiliki mimpi yang tinggi dan membanggakan kedua orang tua kalian. Sekian pertemuan kita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa. See you.